Di kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya memperbaiki HP dengan cepat ya. Nah, buat teman-teman, saya memberi penjelasan ini dari Borneo Schematic Hardware and Solution. Ini salah satu salah satu skematik ataupun peta, buat teman-teman yang nggak tahu peta di HP kayak gitu kan. Google Map lah kayak gitu, petunjuk arah-arah jalurnya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Gimana cara mengetahui kerusakan dari cukup dengan dengan skematik kayak gitu. Oke. Langkah yang pertama teman-teman kayak gitu. Ketika HP-nya dibongkar, ya kan, ketika HP-nya dibongkar ada sesuatu yang rusak, saya kasih contoh seperti ini ya. Ketika HP itu tidak bisa dicas, ya kan, ketika tidak bisa dicas, nah teman-teman mencari tutorial di YouTube gimana caranya HP tidak bisa dicas kayak gitu. Teman-teman dikasih tahu di YouTube untuk mengganti konektornya, untuk ngecek USB-nya dan seterusnya. Nah, langkah-langkah berikutnya yang saya berikan tergantung, tidak semuanya HP itu kerusakannya sama. Walaupun HP itu sama-sama nggak bisa dicas kayak gitu ya. Ketika HP itu tidak bisa dicas, bukan berarti HP-nya itu rusak konektornya ataupun segala macam, karena itu berbeda-beda kayak gitu. Ketika teman-teman mencari solusi ke YouTube, di situ banyak banyak pertimbangan, banyak cara kayak gitu, sehingga teman-teman bingung. Dan kebanyakan dari sebagian orang akan mengeksekusi sesuatu yang salah kayak gitu ya. Step by stepnya ya, minimal step by stepnya harus melakukan pengukuran kayak gitu, menggunakan jalur skema kayak gitu. Saya contohkan di sini teman-teman, Samsung A720 ya kayak gitu. Ini skematik dari Borneo Schematic. Kalau teman-teman cari di Google, skematiknya ini seperti ini aslinya ya. Skematik aslinya kalau teman-teman cari di Google ya, yang manual ini ya, layout yang manualnya seperti ini. Oke. Mungkin ini videonya agak lama ya. Nah, kayak gini lah kan. Ini konektor SIM-nya ya. Oke. Ini juga konektor SIM-nya. Nah, kayak gini lah. Kalau teman-teman membaca di Google, ini gratis, banyak, cari aja skematik apa yang handphonenya yang rusak teman-teman ya. Nih, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ya seperti itu teman-teman ya. Oke, langkah berikutnya, karena ini saya pakai Borneo Schematic, jadi beda dengan ini kayak gitu, tapi sama cara bacanya kayak gitu ya. Oke, langkah berikutnya ketika teman-teman membuka skematik, langkah yang pertama teman-teman di sini harus melihat jalurnya kayak gitu. Jalurnya ketika nggak bisa dicas ya kan, bukan berarti konektornya aja yang rusak, tapi masih banyak yang berkaitan dengan konektor cas. Contohnya jalur ini. Ketika jalur ini rusak, otomatis nggak bisa dicas. Nih, jalurnya pengecasan ini di sini teman-teman ya. Ada tiga. Ketika dicas apinya akan ada tiga. Nah, ini bisa jadi yang kapasitornya rusak. Ketika tidak dicas ya kan, diganti seharusnya melakukan pengukuran terlebih dahulu, melakukan pengukuran menggunakan multitester. Nah, menggunakan multitester. Nah, multitester seperti ini banyak ya kan, nggak seperti ini. Multitester itu banyak teman-teman ya kayak gitu. Yang penting multitester banyak kayak gitu. Ini salah satu contohnya aja ya. Di multitester itu ada proof positif sama negatif kayak gitu. Di sini ada banyak ya. Ini pengukuran volt, ini dioda dan seterusnya. Tapi kalau di HP itu rata-rata menggunakan volt
huruf F seperti ini, arahkan selektornya ke volt. Kalau ntar teman-teman pengukuran menggunakan kapasitor, bisa dari sini. Kapasitor kayak gitu di mode dioda kayak gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya multitester kayak gitu. Pro positif sama negatifnya ya. Pro positifnya itu yang warna merah, pro negatifnya itu yang warna hitam. Oke. Cara pengukurannya di sini menggunakan multitester yang positif ya kan, positif ke titik ukur. Positif itu yang merah, bisa taruh di sini, bisa taruh di sini, bisa taruh di sini kayak gitu. Sedangkan yang hitam itu bisa ke ground. Ini ground ya, ini ground, ini juga ground, semua yang kaleng-kaleng ya, semuanya ini ground. Arahkan ke ini ground ya, kayak gitu. Taruh di sini di ground. Setelah itu yang merah ke titik ukur. Ke titik ukur, jika muncul 5 volt berarti konektornya nggak rusak. Nah, jika teman-teman konektornya nggak rusak, diganti ya, seumur hidupnya nggak bakalan bisa selesai HP-nya kayak gitu, karena bukan itu yang rusak kayak gitu. Jika konektornya tidak rusak, teman-teman cek ukur di sini, muncul nggak tegangan 5 volt di sini. Dari konektor kan sudah ada. Jika ini yang rusak, ini yang diganti, ini namanya kapasitor kayak gitu. Ini namanya lilitan, berbeda-beda ya. Nah, walaupun bentuknya sama tapi warnanya beda kayak gitu. Oke. Ntar saya akan menjelaskan ini dioda sama kapasitor sama resistor, itu aja yang penting, sama lilitan. Oke. Setelah dicek di sini ya teman-teman, nggak ada masalah, kita cek ke atas. Ini kan namanya ini 5 volt, 5,5 P0 sama dengan 5, volt, 5,0 volt kayak gitu. 5 volt, P itu titik kayak gitu. Arahnya kemana jalurnya? Arahnya ke sini. Nah, arahnya ke sini, ke kapasitor ini. Cek di sini juga. Kalau dicek berarti jalur dari atas sampai bawah akan sempurna. Sampai di sini lagi, ini ada IC kecil. Nah, IC kecil, cek di sini. Jika nyampe di sini nggak ada tegangan 5 volt ya kan, di sini ada, berarti permasalahannya di IC-nya ganti. Seperti itu. Oke. Setelah itu nyampe ke sini. Ini rulutnya teman-teman. Ini lilitan. Cek di kedua sisinya ini. Kedua sisinya di sini ada 5 volt, di sini ada 5 volt sama ini, karena lilitan itu jembatan. Setelah itu ada kapasitor. Nah, setelah itu ini ada IC charger. Setelah itu larinya ke sini. Nah, dari sini dari 5 volt tadi akan menjadi feedback di sini teman-teman. Ini jalurnya. Kayak gitu. Jika di sini muncul, setelah dicek di sini nggak muncul, tegangannya, ya otomatis ada di IC ini kayak gitu. Jika IC ini yang rusak ya kan, jika ini IC yang rusak, teman-teman cari di YouTube dengan tutorial yang seperti itu untuk mengganti konektor ya, seumur hidupnya nggak bakalan selesai, karena kerusakannya yang bukan sama ini tapi ada di IC charger kayak gitu teman-teman ya. Nyampe di sini sudah paham ya, untuk memahami kerusakan kayak gitu. Kerusakannya itu ada 3 kurang lebihnya. Ada di komponennya tersendiri, ada di jalurnya ya kan, ada di jalurnya kayak gitu, ada di komponen IC-nya, seperti ada 2 ya, seperti itu. Nah, jangan sampai ketika teman-teman nonton YouTube dikasih solusi itu tanpa melakukan pengukuran, langsung eksekusi konektor chargernya, nggak bisa kayak gitu, harus diukur terlebih dahulu. Oke. Itu komponen-komponen yang ada di HP teman-teman ya. Ketika teman-teman komponen di HP seperti ini ya, ketika dibuka di situ ditunjukkan
ditunjukkan di sini konektor charger seperti itu. Ini SIM card, ini IC RAM, ini IC charger yang tadi ya. Berarti jika yang rusak nggak bisa dicas, bisa jadi IC chargernya kayak gitu. Oke. Nah di sini. Dan saya menjelaskan di sini tentang lilitan, apa itu lilitan kayak gitu ya. Oke. Di sini ya teman-teman ya. Oke. Aku klik dulu teman-teman ya. Nah, ini sama semua teman-teman ya. Saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Kapasitor itu apa? Nah, kapasitor itu bentuknya seperti ini. Ada warna apa ini? Warna kuning ke kuningan kayak gitulah ya. Kuning emas. Ya, bukan kuning emas ya, kayak gini lah. Ini kapasitor rata-rata kayak gitu. Ini kapasitor. Semuanya yang bentuk kayak gini, ini kapasitor. Ini apa? Lilitan kayak gitu. Fungsinya kapasitor ini ya kan menghaluskan tegangan. Misalnya di sini tegangannya kotak-kotak. Setelah itu dihaluskan jadi sehalus mungkin masuk ke IC ini teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Ini kapasitor fungsinya untuk menghaluskan tegangan. Kalau lilitan itu jembatan kayak gitu, jembatan dari A ke B kayak gitu. Ini jembatan A, jembatan B kayak gitu. Ini ini rumah A, ini rumah B. Yang menghubungkan mereka ya kan, yang menghubungkan listriknya ini ada jembatan. Jika jembatannya rusak, ya yang B ini akan mati kayak gitu, ataupun yang A akan mati kayak gitu, karena ini suatu jembatan. Setelah itu di sini ada namanya resistor ya. Kayak gini hitam-hitam kayak gini resistor. Resistor ini banyak macamnya ya. Resistor itu fungsinya jika di sini ya kan ada tegangan 5 volt, dengan adanya resistor itu bisa dikecilin menjadi 3 volt ataupun 1,2 volt kayak gitu, mengecilkan tegangan. Nah, intinya di situ. Oke. Kita langsung ke skematik satunya ini, bitmap ya. Bitmap ini mengetahui jalur kayak gitu. Ketika diklik dari sini ya kan, ketika diklik di sini kita mengetahui jalurnya dari A ke B kayak gitu ya kan. Nah, contohnya kita mempelajari ini ya. Kita mempelajari yang ini. Nah, di sini kapasitor. Kapasitor akan terhubung ke ground kayak gitu. Satunya ke ground, satunya aktif kayak gitu. Jadi cara pengukurannya teman-teman ya, cara pengukurannya menggunakan multitester ya kan. Kalau mengecek volt, yang hitam ke ground, yang yang positif ke titik ukur. Kalau mengukur hambatan, ada nggak hambatannya kayak gitu. Kebalikannya, yang ini ke ground, yang merah ke ground, yang hitam ke titik ukur kayak gitu. Contohnya seperti ini, kita mau mengukur hambatan dalamnya ini bagus enggak komponennya ya kan. Caranya gimana? Cara pengukurannya yang positif ya kan, yang positif ke ground, yang merah ke ground, yang merah ke ground, terus yang hitam ke titik ukur ke sini kayak gitu, karena ini yang aktif yang ada nilainya kayak gitu. Untuk mengetahui kapasitor rusak atau enggak, keduanya rata-rata loh pada umumnya. Ada juga kapasitor yang kedua sisinya ground, ada kayak gitu tapi jarang kayak gitu. Tapi rata-rata pada umumnya itu satunya ground, satunya ada nilainya. Ketika teman-teman mengukur kapasitor ini bagus atau enggak ya kan, menggunakan hambatan dalam,
yang negatif, yang positifnya ke ground, yang negatifnya tunjukkan ke sini akan dia 00 ataupun 01 kayak gitu, menunjukkan tit kayak gitu. Setelah itu pasti di sini ada nilai kayak gitu. Kalau di sini nggak ada nilai, di sini nggak ada nilai kayak gitu, rata-rata kapasitornya yang rusak kayak gitu teman-teman ya. Inti fungsinya kapasitor. Nah, di sini kita buktikan menggunakan Google Map. Nah, ini kan kapasitor nih. Nah, di sini kapasitor C. Nah, di sini ground, di sini ada nilainya. Nah, yang kuning ini ada nilainya kayak gitu. Beda lagi dengan lilitan. Karena ini di sini ini kan ada di sini pasti ada voltnya, karena ini jembatan menghubung antara satu sama lain. Oke. Nah, ini kan dari sini teman-teman dari cas konektor charger. Nah, ketika diklik ini akan menyatu ke sini kan. Oke. Karena di sini ada nilainya juga, di sini juga ada nilainya. Keduanya sama-sama ada nilainya. Yang satu akan mengarah ke tempat lain, yang satunya akan mengarah ke ini ya, kayak gitu, ke atas kayak gitu. Yang ini ke kota A, yang ini ke kota B kayak gitu. Fungsinya lilitan itu sebagai jembatan. Ini sama-sama nilainya. Misalnya di sini 5 volt, di sini pasti ada 5 volt kayak gitu. Jika menggunakan multitester ya kan sama aja kayak gitu. Misalnya di sini multitester dengan hambatan dalam ya. Hambatan dalam teman-teman di sini ada misalnya ada 400, di sini ada 400 kayak gitu. Hambatan dalam itu mengecek bukan voltnya. Nah, untuk mengecek hambatan dalam dengan mode dioda, buzzer dan seperti itu teman-teman ya. Oke. Sekarang resistor ya, itu aja yang penting. Kalau resistor di sini teman-teman, fungsinya resistor itu kita perhatikan di mana ya, di sini. Nah, fungsinya resistor di sini teman-teman. Nah, aku cari ke, dan di sini teman-teman ya, saya contohkan resistor. Nah, ini salah satu jalur kamera ya teman-teman. Jika menggunakan burn-in skematik nggak kayak ini, jadi jika ada kerusakan agak susah kayak gitu. Kalau di sini dipermudah kayak gitu, dipermudah seperti itu ya. Ini kan jalurnya teman-teman. Saya menunjukkan resistor ini dioda. Dioda itu fungsinya mengarahkan tegangan. Jadi kalau ada tegangan ke sini nggak bisa, dia harus tegangannya keluar kayak itu. Jika ada tegangannya keluar, ketika ada dipasang dioda, dia akan keluar, nggak bisa ke dalam. Itu fungsinya dioda. Dioda seperti ini ya pokoknya. Di sini kan ada tegangannya di sini kayak gitu. Dari sini kan dari IC charger nih teman-teman ya. Nah, dari sini kan ada 5 volt. Setelah itu diolah ke sini menjadi 3,7 volt. Buktinya di sini. Nah, kan teman-teman. Buktinya di mana ya? Ntar dulu. Di kamera nih, ya kan? Nah, di sini 3,7 volt nih teman-teman ya. Nah, jadi dari kapasitor tadi ya kan, masuk ke IC diolah menjadi 3,7 volt kan. Perhatikan di sini ya teman-teman ya. Saya perbesar. Di sini 3,7 volt ya. 3,7 volt. Oke. Dia akan masuk, kita lihat jalurnya. Nah, masuk ke sini. Ke sini masih 3,7 volt. Oke, setelah itu diolah sama IC, termasuk ada resistor. Ini resistor teman-teman ya. Nah, resistor ini dari 3,7 volt ya kan, diolah sama resistor, diperhalus sama kapasitor, ada 2 kapasitor menjadi 2,82 P8 titik ya.
2,8 volt. Nah, akan menuju ke sini teman-teman. Nah, kayak gitu. Jika kameranya rusak, teman-teman bisa cek di sini ada nggak tegangan itu. Kalau nggak ada, teman-teman bisa di apa? Bisa di jumper dari titik A ke titik B kayak gitu, teman-teman ya. Begitu caranya untuk memahami jika ada kerusakan HP. Tidak semudah yang teman-teman pikirkan. Harus mengukur jalurnya. Nggak bisa kalau nggak mengukur jalurnya kayak gitu. Nah, itu dengan bahasa yang mudah supaya teman-teman bisa memahami kayak gitu ya, bisa memahami jika HP kerusakannya seperti itu. Cukup menggunakan ini aja udah selesai. Tidak semuanya kerusakan itu sama. Oke, saya ucapkan terima kasih.